Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Tunggu, ada berita-berita yang menarik yang harus kita bahas bersama-sama. Untuk itu stay sampai selesai. Dan semoga ini bisa memberikan informasi berita-berita terupdate tentang perpolitikan di tanah air kita ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this, let's go. Sekarang saya bukan karena Banteng selalu mengaku kalau Jokowi besar oleh Banteng. Jokowi dan Gibran resmi jadi anggota kehormatan Golkar. PDIP tersingkir dari panggung politik. Pak Jokowi kemanapun Anda pergi, Bapak, ya, Mas Gibran kemanapun Anda berlabuh, kami akan ada di situ. Bagaimana teman-teman? Terus kolom komentar. Menurut Cak Ridwan, bagusnya ke depan ini, Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Loh kan bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Oh, buktinya apa? Buktinya, Sejak sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh, Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman Emang Pak Jokowi dari dulu udah memimpin teman-teman ya, sekalipun itu dalam perkara-perkara yang kecil. Ini foto terbaru Harun Masiku beredar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperbarui informasi pencarian tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Salah satu update atas informasi Harun yang dipublikasikan adanya wajahnya. KPK menyebarkan foto-foto terbaru Harun Masiku yang sudah buron sejak Januari tahun 2020. Ada 4 foto baru Harun yang disebar KPK. Satu diantaranya menggunakan batik berwarna merah muda lengan panjang. KPK juga memperbarui ciri-ciri buronan tersebut. Tercatat tinggi badan Harun sekitar 172 cm dengan ciri badan kurus dan suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. Dalam perkembangan kasusnya, KPK... Ini teman-teman ya, ini sudah ada ciri-ciri terbaru dari Harun Masiku. Jika kalian melihat, silahkan. Teman-teman bisa mendapatkan 8 miliar dari informasi berharga kalian. Sayembara dari Bung Ara teman-teman ya. Dan inilah sekjen satu-satunya yang mengorbankan partainya demi melampiaskan sakit hati sama Jokowi. Rusak partai dibikinnya. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mereaction video seputar Pak Hasto. Yang mana Ya, next teman-teman ya. Pak Jokowi keluar dari PDIP direbutin semua partai. Lah Pak Hasto direbutin siapa? Siapa ya? Siapa yang mau? Mari kita makan malam Pak ya. Makan malam. Mau masuk ke partai Kalau Gerindra terbuka. Mau masuk ke partai Tapi kita Gerindra. tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Kangen. Kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Halah Pak Hasto, udahlah, nggak usah kau umum-umumkan. Pak Kami udah Jokowi tahu dan semuanya. keluarga sudah resmi keluar dari PDIP, nggak guna, nggak perlu tahu kami itu, ya. Lihat sekarang keluar dari PDIP direbutin semua partai PAN terbuka, partai Golkar terbuka, partai Gerindra pun mau kali, semua mau. Lihat, kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau? Aduh, senang kali, bahagia kali lihat hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Iya, mesra mesra. harmonis, ya kan? Sampai Pak Jokowi bilang kangen sama Pak Prabowo. Aduh, senang nikmatnya lihatnya ya. Pernah nggak selama Pak Jokowi di PDIP Pak Hasto bilang kangen sama ente? Pernah? Nggak pernah kan? Pernah nggak bilang kangen sama Bu Mega? Hah? Nggak pernah? Karena apa? Pak Jokowi males lah. Kalian nggak ngargai dia. Presiden loh dibikin kayak petugas partai. Males lah. Oh iya Pak Hasto, lihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mau nangis lagi nggak? Hah? Saya siapkan tisu nangis ini. Ambillah. Aduh, ini menarik teman-teman. Kita baca komentar-komentar netizen kali ini, khusus spesial lah. Kita baca komentar netizen ya soal
bagaimana Pak Jokowi keluar dari PDIP, dipecat dari PDIP, dan kemudian banyak partai yang terbuka. Dan kemudian langsung timbul narasi dari abang ini mengatakan bahwa kalau Pak Hasto keluar dari PDIP, siapa yang mau menampung? Dan netizen seketika menjawab. Kita lihat sama-sama ya. Partai Umat mungkin mau sama Pak Hasto, Bang. Aduh. Jangan, nggak cocok mereka ya. Ini cocok, ternyata cocok tuh. Hasto gabung sama Tarwiyah. Satu lagi Bang. Abah, dah nggak punya partai ya? Ada yang ributin juga nggak? Pak Hasto banyak yang nerima Bang. Ada Anies, ada Amin Rais, ada Tarwiyah, ada Rocky, dan ada Refli. Dan masih banyak lagi. Oh itu toh ya. Betul juga, yang ini klop banget buat Hasto jadi gelandang politik ya. Hasto menangis. Hasto mau diperebutkan Tarwiyah dan Anies. Bang, saya bangga dengan abang yang mewakili rakyat kecil. Video abang Jos sehat selalu Bang. Hasto lagi pada PDKT sama tisu buat ngelap air matanya. Rakyat pun bersyukur bila Jokowi keluarga bukan bagian PDIP atau semua membuka pintu untuk Jokowi dan keluarga. Ketawa yang bikin saya kangen ya orang, mantap Bang. Cocok memang mereka berdua, semoga terus bersahabat sampai Allah SWT memanggilnya, amin. Gak penting apa itu PDIP, yang penting buat saya itu orang yang bisa menghargai orang. Pas itu direbutan sama Agus selalu sedih. Seperti yang saya katakan di awal, kemanapun Pak Jokowi berlabuh ataupun Mas Gibran berlabuh, itu seperti para pendukungnya Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi akan ke sana, ya. Kemanapun Pak Jokowi berlabuh, di situ pengikutnya akan mengikuti teman-teman ya. Karena para pendukung Pak Jokowi bukan melihat partainya, bukan melihat sosok atau organisasi partai tersebut, tapi mereka melihat Pak Jokowi. Maka dengan hal ini teman-teman ya, terbukti bahwa perkataan Bu Megawati terhadap Pak Jokowi yang seolah-olah merendahkan kemarin, mengatakan Pak Jokowi itu loh ya, kalau nggak ada PDIP, itu kasihan deh. Itu seperti mengisyaratkan bahwa pendukung Pak Jokowi itu mendukung Pak Jokowi karena PDIP. Seperti mengisyaratkan hal seperti itu. Tapi terbukti sebaliknya. Ya. Orang-orang ada di PDIP. Orang-orang itu mendukung PDIP bukan karena PDIP-nya, tapi karena Jokowinya. Karena Pak Jokowi ada di situ, makanya orang mendukung PDIP. Sekarang kita lihat Pak Jokowi akan kemana. Pasti suara akan banyak di partai tersebut karena Jokowi Effect ini benar-benar real teman-teman ya. Benar-benar nyata. Pak Jokowi memberikan dampak popularitas yang sangat luar biasa. Pengaruh Pak Jokowi luar biasa. Beliau begitu dicintai rakyat. Makanya survei itu nggak bohong. 85% rakyat Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi selama dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Siapa yang mau membantah? Makanya semua mereka yang sombong dipermalukan hari ini. Semuanya waktu yang membuktikan, waktu yang menentukan ya. Akhirnya terbukti kan teman-teman ya. Terbukti. Lagian ngapain sih mau nyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu sudah tidak bagian dari PDIP lagi, ngapain? Orang sudah tahu itu. Orang sudah tahu sejak Pilpres kami sekalipun tidak diberitahukan kami sudah tahu. Tapi ya seperti itulah. Harus ada pengakuan atau ketegasan secara resmi yang harus disampaikan dari PDIP yang itu membuat kita semua bukan sedih. Tapi banyak yang bersyukur teman-teman. Banyak yang bersyukur. Ya, akhirnya ya sudah ada pernyataan resmi dari PDIP bahwa pemecatan Pak Jokowi sudah dideklarasikan dan seharusnya Pak Jokowi harus mengembalikan KTA-nya teman-teman ya. Tapi ya itulah, kemanapun Pak Jokowi berlabuh pasti di sana akan ada pendukungnya. Tapi menurut kalian mau di mana yang lebih cocok ya? Pak Jokowi kemana ya lebih pantasnya? Apakah ke Gerindra bersama dengan sahabatnya? Saya pikir ya dalam satu partai jika ada dua sosok kepemimpinan saya pikir itu sudah gimana ya teman-teman ya? Kayak mubazir ya. Seharusnya Pak Jokowi juga harus ada di partai berbeda agar supaya partai yang dimana ada Pak Jokowi sebagai pemimpinnya bisa berkolaborasi dengan partai Gerindra yang adalah Pak Prabowo pemimpinnya supaya benar-benar ada kesatuan dan sinergi antara kedua partai. Menurut kalian apakah Pak Jokowi bagusnya berlabuh ke Golkar atau PSI? Ya, coba teman-teman ya. Atau kalau saya pikir juga kalau ke PSI ada baiknya juga agar supaya ini bisa lebih membuktikan lagi
bahwa memang Pak Jokowi mempunyai efek yang luar biasa dalam membawa massa pendukungnya. Ya, kalau di KPSI dan kita lihat PSI menang dalam dalam pilkada atau pemilihan 5 tahun ke depan, itu sudah terbukti ya. Tapi mau pembuktian apa lagi lah, semua sudah jelas sekali teman-teman sekarang. Ya, itulah, kemanapun Pak Jokowi berlabuh, di sana ada pendukungnya juga ikut berlabuh. Kami mengikuti Pak. Ya, bagaimana pendapat kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ke Golkar, Gerindra, atau PSI, atau Partai Umat. Aduh, rasanya kocak jadinya jika ada mendengar Pak Jokowi mau berlabuh ke Partai Umat. Aduh. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman ya? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.